Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fari dengan NIM D1C221004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas individu sumber ajaran Islam. Yaitu ada 4 pokok bahasan di sini. Yang pertama adalah tuliskan sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan juga hadis di masa Rasulullah SAW dan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, berikan contoh hadis syahih, hadis hasan, hadis doif, dan hadis maudhu, masing-masing 2 beserta periwayatnya. Yang ketiga, tuliskan biografi secara singkat, ringkas salah satu periwayat hadis. Dan yang keempat, berikan 3 contoh ijtihad yang telah dilakukan di Indonesia. Baiklah, kita masuk yang pertama. Setelah penulisan dan pengumpulan Al-Quran periode Rasulullah SAW dan juga Khulafaur Rasyidin. Tahap pertama pada periode ini, yaitu pada periode Nabi Muhammad SAW, itu ada 3 aspek, yaitu pertama adalah menghafal, karena pada masa itu mayoritas masyarakat di mana Al-Quran diturunkan adalah seorang ummi. Yang kedua, zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun sebagai wahyu dari Allah, melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan yang ketiga, itu melalui tulisan, dengan merangkul para sahabat untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran ke dalam media tulisan, seperti kulit pohon, hewan, daun kurma, dan juga lain-lain. Yang selanjutnya pada periode Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi banyak kekacauan pada periode ini, terutama kekacauan yang dipimpin oleh Muslimah Al-Kahzab bersama para pengikutnya. Salah satunya adalah Perang Yamamah yang terjadi sekitar 12 Hijriah, tahun 12 Hijriah. Tercatat 70 penghafal Al-Quran dari para sahabat gugur. Karena peristiwa itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menuliskan Al-Quran dalam bentuk mushaf, sehingga Abu Bakar pun memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Setelah Abu Bakar meninggal atau wafat pada 13 Hijriah, mushaf tersebut berpindah tangan kepada Umar hingga beliau wafat. Selanjutnya itu adalah tahap periode Utsman bin Affan. Pada tahap ini, penyebaran Islam semakin luas dan para pengajar Al-Quran pun diperlukan lebih. Kemudian di sana pada saat itu tersiar kabar bahwasannya ada terjadi perbedaan antara ajaran Islam yang satu dengan ajaran Islam yang lainnya. Berangkat dari kekhawatiran itu, Utsman bin Affan mengadakan pertemuan dengan para sahabat. Hasil akhirnya adalah yang pertama adalah meminjam mushaf resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid pada Abu Bakar kepada Hafsah untuk disalin ke dalam beberapa mushaf. Yang kedua adalah membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Fidyam. Dan yang ketiga itu adalah memerintahkan kaum muslim di seluruh negara Islam untuk membakar semua mushaf dan catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf yang telah mereka terima. Yang selanjutnya adalah pengumpulan hadis. Pada periode awal, periode pertama, periode ini berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijriah. Pada masa ini, Rasulullah hidup bergaul dan berbicara dengan banyak masyarakat dan juga para sahabatnya. Dan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW senantiasa diperhatikan oleh para sahabat, sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah hafalan. Periode kedua dimulai pada sekitar abad pertengahan kedua Hijriah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Abdul Malik bin Juraij, Muammar bin Salamah, Abdullah bin Al-Mubarak, dan Malik bin Anas. Periode ketiga. Periode ini dimulai pada abad kedua Hijriah hingga abad keempat Hijriah. Ketika hadis-hadis Nabi, ashar sahabat, dan akwal tabi'in dikategorikan secara terpisah. Selain itu juga, pada periode ini, hadis-hadis dipelihara dan juga dijaga. Yang periode keempat atau periode terakhir, dimulai pada awal abad kelima hingga pada saat ini. Karya-karya yang dihasilkan saat ini antara lain penjelasan, catatan kaki, dan penerjemahan dari buku-buku hadis ke dalam berbagai negara dan juga berbagai bahasa. Lalu, ulama menyusun syarh atau penjelasan dari buku-buku penjelasan hadis.
Contoh ulama yang diantaranya adalah Muhammad Ismail Ash-Shon'ani. Membukukan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat menjadi khalifah. Contoh hadis syahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu. Hadis syahih adalah hadis baik, sehat, dan juga benar. Contoh dari hadis ini adalah dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, seseorang akan bersama yang dicintainya. Itu berasal dari hadis riwayat Muslim. Lalu hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai syahih, hanya saja kualitas salah seorang atau beberapa orang rawinya berada di bawah kualitas rawi hadis syahih. Contohnya, dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku sekitar 60-70 tahun saja, dan sedikit sekali yang melebihi yang demikian itu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian adalah hadis do'if, yaitu hadis lemah atau yang tidak memenuhi syarat sahih ataupun hasan. Contohnya adalah agama adalah akal. Dan siapa yang tidak memiliki agama, maka tidak ada akal baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terus yang kedua, jika seorang hamba telah menamatkan Al-Quran, maka akan berselawat kepadanya 60.000 malaikat ketika ia menamatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Hadis maudhu atau hadis yang pembagian hadis terakhir, yaitu hadis maudhu. Hadis kontroversial yang dibuat seseorang dengan tidak mempunyai dasar sama sekali. Contohnya, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka akan diangkat kedudukannya 1 derajat di surga setiap 1 helai rambut yang diusapnya. Itu berasal dari kitab Tanbihul Gafin Abu Al-Laits As-Samarqandi. Yang kedua adalah Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Ibnu Jazom. Selanjutnya itu pada bagian biografi periwayat hadis. Pada saat ini saya memilih Imam Bukhari, jadi saya langsung baca saja. Imam Bukhari atau nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukhirah bin Yardizab al-Bukhari. Beliau ini lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara, di wilayah Asia Tengah. Imam Bukhari merupakan seorang ahli hadis yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, yang ketika itu masih dihafalkan oleh para ulama-ulama. Beliau mendatangi kota-kota ataupun desa-desa tempat para ulama penghafal hadis tinggal. Kemudian Imam Bukhari bertanya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi tersebut. Kemudian selanjutnya beliau lakukan penelitian terhadap matannya, diperhatikan pula sanadnya, dan juga dituliskan kembali sehingga menjadi sebuah kitab yang bernama Sahih Bukhari. Di antara hadis-hadis itu, ada juga yang dituliskan dalam kitab-kitab lain, yaitu dalam kitab Adabul Mufrad, kitab Tarik Al-Kabir, dan masih banyak lagi. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 600.000 hadis yang kemudian dipilih dengan sangat teliti sehingga menjadi 7,275 hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari. Pada proses selanjutnya, ditinjau kembali sehingga menjadi 2.513 hadis. Menurut sebuah riwayat, saat akan menuliskan hadis dalam kitab Sahih Bukhari, beliau berwudu dengan air zam-zam dan sembahyang sunnah sebanyak 2 rakaat di makam Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Sahih Bukhari ditulis di Mekah, dan beliau pun tinggal di dekat Ka'bah. Imam Bukhari ini tidak hanya menuliskan hadis-hadis tersebut. Di hadapan muridnya, beliau membacakan Sahih Bukhari.
murid Imam Bukhari sangat banyak jumlahnya. Pernah suatu waktu beliau membacakan langsung Sahih Bukhari di hadapan 90.000 orang. Kitab Sahih Bukhari sering menjadi rujukan umat Islam atau umat Muslim dalam pengambilan sebuah hukum syara ulama. Syara ulama sepakat bahwa hadis Imam Bukhari merupakan hadis-hadis yang dapat dipercaya dan paling syahid. Beliau wafat di Bukhara, Desa Kartang, Samarkand pada tahun 256 Hijriah dan juga dimakamkan di sana. Untuk bagian terakhir ada 3 ijtihad yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu ada Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah mudah atau mut'ah hukumnya haram. Bahkan pelakunya dipandang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan tersebut. Untuk itu dapat dilakukan tindakan tegas dengan membawa pelakunya ke bidang hukum. Yang kedua, pembuatan bayi tabung yang dimana tindakan ini tidak ada pada zaman Nabi. Namun sekarang dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan kesuburan. Yang ketiga, dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada 1 Syawal. Jadi, dengan ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan dalam menentukan 1 Syawal dengan awal Ramadan. Jadi saya rasa segitu dulu untuk penjelasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata.